Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu di tempat ini. Tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari setiap kita yang hadir memberikan kesempatan bagi kita. Kita paling gak punya Allah yang hidup. Kalau kemarin kita sudah merayakan kematiannya, Dia mati bangkit bagi setiap kita. Dan kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia wajib menerima kehidupan. Karena Yesus kita mati dan bangkit bagi setiap kita semua. Haleluya Yesus. Mari kita mengarahkan hidup kita. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Siapa kita sehingga Dia rela disalibkan? Siapa kita sehingga Dia mau mati buat kita? Kasih Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kita yang menerima kasih karunia daripada Tuhan, mari naikkan pujian kepada Tuhan. Datang di hadirat Tuhan dengan ketulusan hati, karena Tuhan serius dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia mau rela bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hari ini untuk membawa kemenangan bagi setiap kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Mari Roh Kudus urapi berkati setiap kami yang hadir saat sore hari ini. Biarlah ketika pujian dinaikkan kepada Tuhan, semuanya berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu ibadah ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang menghadirkan Tuhan dan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami siap untuk mengawali ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan mati membawa kemenangan bagi setiap kita? Coba angkat tangan. Seberapa banyak kita percaya bahwa Yesus mati membawa kemenangan dalam hidup kita? Katakan haleluya. 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 Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dia mati membawa kemenangan. Haleluya.
bahwa kita ini sudah layak untuk menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan memberiku perkiraan. Kita yang sudah terima janji Tuhan, patut kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia Allah yang layak kita tinggikan. Puji Tuhan, saya berikan kesempatan bagi Anglo Pelintang Junior untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Tuhan, Tuhan memberkati setiap apa yang dilakukan oleh Guru Budiman dan juga mereka menaikkan pujian ini berkata bahwa Dia Raja yang layak puji, Dia Raja yang layak diagungkan dalam setiap tiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari persiapkan hati kita dengan tulus. Mari kita datang kepada Tuhan, datang dengan hati yang terbuka, agar firman Tuhan membentuk setiap kehidupan kita, mengingatkan kita agar kita tetap hidup berkemenangan karena Yesus berjanji Dia selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Hallelujah.
Saudari Desri bagi kita dalam doa. Engkau Yesus yang memberi kemenangan bagi kami. Engkau Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Amin. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab kasih-Mu yang luar biasa yang Engkau nyatakan bagi kami. Pengorbanan-Mu menyelamatkan kami, pengorbanan-Mu menebus setiap kehidupan kami, dan kami sangat bersyukur dan bangga mempunyai Engkau Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Saat sore hari ini kami boleh mensyukuri apa yang Tuhan buat bagi kami, mensyukuri kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lain dapat kami balas, adalah segala kemuliaan dan syukur kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kami sudah memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami sudah memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami sudah naikkan menjadi korban yang berdoa di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kehidupan kami semakin hari. Kami terus hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Pengurapan dari Tuhan boleh menjadi bagian hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Rahasia firman Tuhan Engkau ungkapkan melalui hamba-Mu sehingga boleh menyampaikannya bagi kami. Setiap kami umat-umat Tuhan yang hadir saat sore hari ini, berikan kami hati yang rindu dan haus akan firman Tuhan, kata-kata kebenaran firman Tuhan itu datang kepada kami, menguatkan setiap kami. Kami boleh terima dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Semua bersuka cita? Semua bersuka cita? Haleluya. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan ya. Sore hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi peristiwa kematian itu tidak pernah bisa dilepaskan dari peristiwa kebangkitan. Bahkan peristiwa kelahiran sekalipun itu tidak pernah bisa dilepaskan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan. Itu satu paket ya. Dan sebentar nanti kita masih menunggu sampai kepada perayaan hari kenaikan ya. Jadi 40 hari setelah Yesus bangkit ya, akan ada hari perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan selama 10 hari Pentakosta ya, kita merayakan 10 hari turunnya Roh Kudus ya. Nanti 10 hari setelah kenaikan kita akan bersama-sama menikmati ibadah Pentakosta ya. Ibadah Pentakosta itu sekaligus memperingati turunnya Roh Kudus, juga pentabisan gereja. Jadi gereja itu ditabiskan Tuhan pada hari raya Pentakosta ya. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Tema yang diberikan kepada saya, Yesus Allah yang ditinggikan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang akan menjadi landasan pemberitaan kita pada pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Filipi 2 ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil ya. Filipi 2 ayat 8 hingga yang ke-11. Filipi 2 8 hingga 11. Kita mau baca ayat ini secara bergantian ya. Filipi 2 ayat 8 hingga yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi.
Ya, silakan duduk. Luar biasa, saudara ya. Kita lihat di sini bahwa nama Yesus itu luar biasa, saudara ya. Ternyata Yesus itu dimuliakan begitu luar biasa. Nanti kalau kita melihat ayat yang ke-10 dikatakan bahwa di dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ini bicara tentang kerajaan surga, kerajaan dunia maupun kerajaan neraka. Jadi Tuhan punya otoritas. Tuhan punya otoritas. Maka neraka itu bukan tempatnya iblis. Sekali lagi saya ulang karena seringkali banyak salah konsep ya. Banyak orang berpikir neraka itu tempatnya iblis. Tidak. Neraka itu ada di dalam kekuasaan Tuhan, ya, ada di dalam otoritasnya Tuhan. Maka dikatakan Tuhan yang memegang kunci maut itu, kerajaan maut itu. Nah, saudara, Tuhan dikatakan tadi diberi otoritas, diberi kuasa, baik itu kuasa di surga, di bumi maupun di bawah bumi. Ya, puji Tuhan ya. Bisa di depan masih ada, puji Tuhan. Nah, saudara, jadi Tuhan ini betul-betul dimuliakan dengan betapa luar biasa. Bahkan dikatakan segala lidah. Wah, segala lidah itu kan tidak dikatakan segala lidahnya orang Kristen, tidak, saudara. Yang segala lidah ini luar biasa, saudara. Semua lidah itu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi betul-betul Yesus itu ada dalam posisi ditinggikan, itu betul-betul dalam satu keberadaan yang sangat tidak terbatas ditinggikannya. Artinya tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini, ya, baik di dunia, di surga, di bawah bumi, saudara, yang memiliki otoritas, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kemuliaan seperti Yesus. Oleh karena itu ngapain kita cari yang lain, saudara, kalau kita ketemu yang tertinggi, betul nggak, saudara? Saudara kenal sama wali kota Salatiga, ya, wah bangga, saudara ya. Wih, ternyata akhirnya yang jadi gubernur itu teman saudara, saudara ya, teman SD dulu, teman sekolah. Oh, rasanya kan lebih mentereng kita kenal dengan wali kotanya ya, apalagi kalau kenal dengan Pak Presidennya, saudara, rasanya lebih tinggi ya. Rasanya lebih penting kenal presiden daripada ketua RT kan gitu, saudara ya. Padahal ada apa-apa ya ketua RT-nya dulu yang dimintain tolong gitu, saudara. Nah, Tuhan ini punya otoritas, punya kemuliaan paling tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Yesus itu ditinggikan? Kenapa kok Yesus itu ditinggikan? Kita lihat bersama-sama. Walaupun nanti kita lihat konsep-konsepnya untuk firman Tuhan itu seringkali bersifat paradok ya. Paradok itu akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dunia, tetapi prinsip firman Tuhan itu lebih pasti ya. Prinsip firman Tuhan itu bersifat real, bersifat nyata. Jadi prinsip-prinsip firman Tuhan itu bersifat nyata, saudara, karena Tuhan yang punya otoritas. Nah, kita lihat bersama-sama kenapa Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan karena kalau kita lihat nanti di ayat yang ke pasal Filipi 2 tadi, Dia merendahkan diri dan taat. Nah, ini konsep ini kan paradok ya dengan konsepnya dunia ya. Kalau dunia katakan mau ditinggikan ya meninggikan diri, saudara ya. Kalau mau ditinggikan ya meninggikan diri, mau dimuliakan ya cari jabatan yang tertinggi. Tapi firman Tuhan paradok, dia berkata kenapa Yesus ditinggikan? Karena dia merendahkan diri dan taat. Coba kita lihat sama-sama di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Orang kalau merendahkan diri
ukuran yang sesungguhnya itu sebenarnya dia lebih tinggi atau lebih rendah? Saya mau tanya saudara ya, orang yang merendahkan diri, ukuran yang sesungguhnya itu sebenarnya lebih tinggi atau lebih rendah dari dia ketika dia merendahkan diri? Lebih tinggi, betul? Tapi kalau orang meninggikan diri, itu posisinya ketika dia meninggikan diri itu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sesungguhnya? Lebih rendah. Nah, banyak orang meninggikan diri, berarti orang itu sebenarnya rendah. Tapi ketika kita merendahkan diri, dia sebenarnya posisinya lebih tinggi dari posisi dia merendahkan diri. Satu kali kami pernah punya pengalaman dengan Bu Ika waktu saya masih jadi hamba Tuhan perintisan di kota Solo. Jadi waktu itu saya mungkin baru 1 tahun jadi hamba Tuhan perintisan. Nah waktu itu jadi sebenarnya untuk tingkat daerah Bu Ika dulu daripada saya saudara yang tampil. Jadi waktu itu pengurus KD wanita tahu kalau Bu Ika dokter. Jadi pada waktu itu dia minta Bu Ika jadi pembicara di tingkat daerah wanita. Jadi ada retreat wanita di Taman Eden pada waktu itu Jogja yang mengadakan Jawa Tengah. Lalu Bu Ika diminta jadi pembicara, dan pembicaranya itu selain Bu Ika tingkatnya nasional. Jadi waktu itu ada Bu Leni Mande ya, Leni Mande sebagai Bu Ika sepatu grogi ya. Iya, wis tenang bae, mungkin kan dalam konteks medis ya, itu keahlianmu, jadi tidak usah dalam konteks kalau teologi kan Alkitabiah biar Tante Leni Mandi, kamu pokoknya konteks medis aja diundang. Singkat cerita kami diundang, biasanya kalau pembicara kan kalau diundang itu kan tempatnya khusus, betul ya, tempatnya khusus, dikasih kamar ya pasti yang sedikit VVIP ya, tidak VVIP ya VIP saudara. Saya datang waktu itu Noel masih kecil, masih bayi, masih beberapa bulan begitu. Jadi kita datang ke sana, lalu disambut oleh panitianya. Waduh Ibu Dokter, ayo silakan. Jadi kalau saudara pernah lihat di Taman Eden itu ada satu eksklusif ya, satu ruangan eksklusif. Jadi ruangannya bagus sekali dan itu untuk panitia. Panitianya itu anggota-anggota komisi daerah. Kami masih hamba Tuhan pada waktu itu perintisan 1 tahun. Nah waktu kami disambut begitu, lalu ketuanya sudah mau mulai ya, Tante sudah mau mulai, Bu Dokter tunggu dulu di sini ya, saya tak membuka acara, nanti kami jemput. Oke siap, saya bilang. Bu ya, saya hanya jadi asisten tok, sudah gendong si Noel ya. Biasanya saya khotbah Bu Ika gendong, hari itu Bu Ika tugas, saya gendong Noel. Baru kami menunggu ketua panitianya keluar, ada salah satu anggota panitia yang tahu saya ini hamba Tuhan perintisan dan itu satu wilayah dengan saya. Lalu dia tanya ngomong begini, ngapain kamu kesini? Kok masuk di sini? Saya waktu itu nggak mau ngomong saudara. Sengaja saya hanya bilang begini, kami tadi disuruh sama ketua panitianya untuk menunggu di sini. Ngawur itu ketua panitia. Ini khusus, eksklusif, nggak boleh orang sembarang masuk. Nah saya disuruh ketuanya kok, nggak boleh. Cuma kami nggak bilang Bu Ika pembicara tuh. Jadi dia tidak menyangka kalau Bu Ika dokter dan ada yang tahu. Keluar katanya, luar saudara disuruh keluar saya. Keluar duduk di emperan ya, di emperannya. Jadi di depannya itu ada teras, ada trap-trapan, duduk di situ saudara ya. Dia pergi, nggak boleh masuk ya, awas kalau masuk, ini khusus panitia katanya ya. Saya bilang, nggak lama kemudian ketuanya datang, loh kok nunggu di depan piye kok, pembicara kok duduk di luar. Waduh, tadi ada panitia, nggak boleh diusir. Sombong nih panitianya, ngawur, pembicara kok diusir. Masuk lagi sudah, udah baik sudah masuk lagi duduk ya. Terus Bu, kita sudah mulai Bu, Ibu tolong ya kita langsung ke aula. Terus Bapak nih kita sediain kamar, nginep enggak nginep, kami nanti langsung pulang. Saya bilang gini aja Pak, itu ada kamar khusus saudara, dari kamar yang bagus,
tolong Bapak istirahat di situ aja. Nah karena Noel tidur waktu itu masih kecil, saya terima itu karena saya nidurin saudara, nidurin Noel di situ. Bu Ika langsung berangkat ke aula saudara. Wih, enggak lama tadi yang panitia marah-marah tadi saudara masuk lagi. Wih, piye kamu? Nggak boleh duduk di sini malah masuk kamar, kurang ajar kamu ya. Ini khusus pembicara ini kamarnya, bukan untuk kamu. Masih perintisan sok betul katanya. Ya saya disuruh sama tadi loh ketua. Ngawur minta kemarahan yang ketua apa ini tuh khusus, dan boleh untuk yang lain. Saya bilang keluar katanya. Saya bilang sorry, saya bilang kali ini saya tidak nurut. Saya bilang tunggu dulu sampai anak saya bangun. Anak saya tidur, mohon jangan ganggu. Kalau ini beda, hitungannya beda. Saya bilang anak saya tidur, tolong jangan ganggu dulu. Saya mohon, saya minta pengertiannya. Kalau dia bangun jam, pokoknya kalau bangun keluar ya. Siap, saya bilang. Saya ngomong dalam hati gini, engkau rasa no. Betul nggak ya? Betul sudah. Akhirnya tidak lama kemudian, waktu acara kan bukan duduk di depan, dia nggak ngerti. Oh, dia nggak, panitia kan kadang gitu nggak mau di dalam ya. Oh ya, liatin, nggak ngerti kalau bukanya di depan sudah masuk. Terus dia tanya, lah sih mau istrimu mana? Diajak sama ketua panitianya, kemana? Ya nggak ngerti. Betul sudah. Nggak lama kemudian Bu Ika jadi pembicara, kaget dia. Saya bawa anak saya mendekat ke Allah saudara. Kok orang ngomong kalau istrimu dokter, kok kamu nggak ngomong kalau kamu pembicara? Saya nggak dikasih kesempatan ngomong, langsung bawa usir wae. Sorry udah kamu tidur lagi. Mau bilang, oh tidur. Mau bilang, nggak apa-apa, masuk orang apa? Udah. Loh saudara, kalau kita merendahkan diri, ya ukuran kita bukan segitu soalnya. Tapi kalau ukuran kita bukan pembicara, ngaku-ngaku pembicara, satu kali juga kelihatan kalau kita bukan pembicara. Saya sering ngalami gitu saudara. Nggak usah sakit hati waktu itu saudara. Kalau mau direndahkan orang jangan sakit hati. Yesus juga direndahkan, amin. Tetapi ini kuncinya, kalau engkau mau ditinggikan, belajarlah merendahkan diri. Belajarlah merendahkan diri. Karena firman Tuhan ajarkan saudara, kunci untuk ditinggikan Tuhan, perhatikan ya, kunci untuk ditinggikan Tuhan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini kuncinya. Kunci untuk sudah mau ditinggikan, banyak orang kan maunya ditinggikan, betul nggak? Cuma kalau belum waktunya nggak usah saudara, jangan meninggikan diri itu bukan ukurannya. Melebihi seperti Sakyus saudara ya. Kenapa dia naik pohon? Karena pendek, ukurannya nggak segitu dia naik. Maka Tuhan ngomong, Sakyus turun. Cah tua kok pentalitan apa tuh? Penean kata gitu. Orang tua kok penean, turun. Bukan ukurannya dia. Itu secara fisik saudara. Nah, kunci dari ditinggikan Tuhan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Matius 23 ayat 12. Matius 23 12 dikatakan demikian. Matius 23 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Tidak mau direndahkan diri saudara ya. Mana direndahkan orang enak saudara. Amin. Amin. Mau ditinggikan Tuhan? Mau? Loh, yang meninggikan Tuhan tuh mau saudara. Kalau yang meninggikan gembala pun jangan mau. Karena untuk meninggikan itu Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya kemauan dan kemampuan. Belajar saudara merendahkan diri, itu kunci ya. Di Alkitab ada satu contoh nyata saudara, orang yang sombong dan orang yang merendahkan diri, merendahkan hati. Dan Tuhan ngomong nih, yang sombong itu nilainya rendah,
Tetapi orang yang merendahkan diri itu nilainya tinggi. Siapa saudara? Orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, itu kan gambarnya orang Farisi. Ya, sembayangnya nengadah saudara ya. Pemungut cukainya duduk dia di ujung gereja, dia malu, nggak berani menengadah karena dia merasa orang berdosa. Tapi ternyata doanya itu ya yang diperhatikan oleh Tuhan. Lukas 18 ayat 10 sampai 14 ya. Lukas 18 ayat 10 sampai 14 akan bacakan demikian. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, termasuk pemungut cukai itu saudara ya. Bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Luar biasa saudara ya. Dia kelihatannya di mata dia lebih hebat daripada pemungut cukai. Sombongnya luar biasa ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nanti kalau kita baca ke bawah, Tuhan mengutuk orang Farisi. Celaka orang Farisi, kok seperti kuburan dikatakan. Pernah lihat kuburan saudara? Kalau pergi ke kuburan Cina saudara ya, kalau di Solo di Delingan, bagus saudara kuburan. Tapi dalamnya tulang belulang. Dikatakan orang Farisi itu seperti itu, kelihatannya luarnya baik, bagus, tetapi munafik, nuntut orang lakukan banyak hal, tetapi dia nggak bisa lakukan. Jadi Tuhan mau sebelum kita nuntut orang lain lakukan, kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan jargoni, bisa ujar ora iso nglakoni. Muasih aturan itu panjang lebar, harus begini loh, kok Bapak nggak lakukan? Lah itu kan orang lain, saya kan hanya buat peraturan. Oh, nggak bisa. Nah saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita, kalau engkau mau ditinggikan, engkau harus belajar merendahkan hati. Firman Tuhan juga katakan dalam 2 Tawarik ya, bila umatku merendahkan diri, bertobat, mencari wajahku, dan berpaling dari yang jahat, maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Jadi bukan sekedar doa dengan kata-kata yang bagus yang didengar oleh Tuhan. Nggak ada doa yang salah saudara. Doa itu mengungkapkan isi hati kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Maka ada banyak orang nggak mau datang ke rayon. Waktu saya tanya kenapa nggak mau datang ke rayon, nanti nggak disuruh doa. Loh betul loh saudara. Kalau di umum gini kan jarang ya. Nah sampai di rayon ini kan orangnya terbatas. Nah salah satunya rayon juga belajar. Nggak apa-apa. Doamu kata-katanya nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting jangan doa dalam hati aja saudara. Di rayon tuh suruh maju ke depan, doa dalam hati. Saya minta Bapak Sigit berdoa maju. Amin. Lu doa dalam hati. Kan Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu hatimu, jemaat orang ngerti saudara. Batin ngomong apa saudara? Gereja ini alirannya bukan aliran kebatinan, jadi kalau jangan batin-batin saudara.
Sampaikan aja apa adanya, nggak bisa, nggak apa-apa. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan ini, amin. Ya nggak apa-apa saudara, nggak ada doa yang salah ketika itu disampaikan dengan ketulusan hati. Ya, Tuhan itu mengerti saudara, Tuhan itu mengerti. Yang kedua, kenapa Yesus ditinggikan? Kenapa Yesus ditinggikan? Karena Yesus berkenan kepada Allah. Ya, coba kita lihat Matius 17 ayat 5. Ini peristiwa di mana ketika Yesus naik ke gunung lalu dimuliakan ya. Di situ ada Elia, ada Musa. Ya, ada Elia, ada Musa. Jadi saudara lihat, Musa tidak diizinkan Tuhan masuk Bethlehem, Yerusalem ya. Jadi Musa tidak diizinkan Tuhan masuk Israel, masuk Kanaan, masuk Yerusalem. Tetapi akhirnya Tuhan mengizinkan Musa masuk ya. Secara fisik dia menginjak tanah di Israel, di tanah Yerusalem. Pada waktu menemui ya, jadi ada Musa dan Elia yang menemui Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Matius 7:5 dikatakan demikian, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dua kali ya, pada waktu Yesus dibaptis, Yesus mengalami peristiwa yang sama ya. Di situ Tritunggal ngumpul saudara. Pada waktu Yesus dibaptis, dikatakan langit terbuka dan ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu dikatakan turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, dan itu memang Roh Kudus dalam wujud bentuknya burung merpati. Nah, peristiwa inilah yang akhirnya mengakibatkan burung merpati, Roh Kudus itu juga dilambangkan dengan burung merpati. Tetapi tidak semua burung merpati yang ada di Alkitab itu melambangkan Roh Kudus. Sebab pada waktu Yesus dibaptis jelas dikatakan turunlah ya, hinggaplah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Makanya sekarang kan setiap kali Roh Kudus digambarkan dengan burung merpati. Pada waktu di loteng Yerusalem, Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Kita sekarang ini menggambarkan juga Roh Kudus dalam bentuk api. Ya, walaupun tidak setiap kali Roh Kudus turun itu bentuknya api dan merpati. Ya, jadi itu yang kita perhatikan di sini. Saudara, kita lihat kenapa ternyata Yesus ditinggikan itu karena dia berkenan. Kalau saudara mau ditinggikan, saudara jangan ditinggikan manusia. Ditinggikan manusia itu sementara saudara. Tapi kalau ditinggikan Tuhan, kalau Tuhan yang mengangkat kita, itu mulia. Tapi kalau manusia yang ditinggikan saudara, akhirnya cari-cari kan, kecewa. Mau pilkada, cari-cari saudara, banyak kan ya. Waduh, supaya dia dimuliakan, sebab kedudukan jadi gubernur, wali kota, presiden itu kedudukan yang mulia. Tapi kalau itu dicari karena kekuatan manusia, ketika kita duduk lupa saudara, lupa untuk memuliakan Tuhan. Makanya ketika dapat jabatan, dia tidak menggunakan jabatannya untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Karena ditinggikan bukan atas perkenanan Tuhan, tetapi atas maunya kita. Saudara, kita lihat saudara, Yesus itu berkenan. Kenapa saudara? Kenapa Yesus berkenan? Yesus berkenan karena kita tahu bagaimana Yesus itu melakukan kehendak Allah. Yesus dalam hidupnya selalu melakukan kehendak Allah. Dan tantangan terberat untuk melakukan kehendak Allah itu adalah kehendak diri sendiri. Itu paling berat saudara. Datang ibadah itu, waduh, sebenarnya berat juga ya untuk melawan itu sebenarnya. Piknik apa ibadah, enggak gampang pilihannya saudara, enggak
Gampang seringkali. Nah, saudara pilih yang mana? Nah, itu seringkali kita gagal melakukan kehendak Allah karena daging kita, keinginan daging, ya, keinginan daging. Nah, saudara, Yesus dimuliakan, Yesus itu berkenan karena di dalam perjalanan hidupnya Yesus itu selalu melakukan kehendak Allah. Coba kita lihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, ya. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini kata makanan Tuhan. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu menjadi kebutuhannya Tuhan Yesus. Yang namanya kebutuhan itu kalau nggak dilakukan itu nggak bisa, saudara. Yang namanya kebutuhan itu harus dilakukan. Makan itu kebutuhan. Jadi kalau nggak makan mati kita, sudah, karena itu kebutuhan, bukan kewajiban. Sikat gigi itu kebutuhan atau kewajiban? Kalau mau kewajiban, lupa hari ini besok sikatannya 2 kali, kan gitu, saudara ya. Itu kalau kewajiban. Tapi kalau kebutuhan nggak bisa, saudara. Kebutuhan harus dilewati. Makan itu kebutuhan, bukan kewajiban. Nggak bisa, saudara. Tadi pagi lupa makan, begitu siang lupa makan, malam kita makan 3 porsi. Nggak bisa. Itu bukan kewajiban. Kalau kewajiban bisa didobel, bisa diropel. Tapi kalau kebutuhan harus selalu dilakukan, nggak bisa ditunda. Nah, Yesus berkata itu, melakukan kehendak Tuhan itu adalah makanannya Dia, kebutuhannya Tuhan. Artinya dia tidak bisa tidak untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita tahu melakukan kehendak Tuhan yang paling berat yang dialami Yesus ketika Dia harus memikul salib, ya. Kemarin kita sudah lihat ya, jalan Via Dolorosa. Nggak gampang itu. Nggak gampang, nggak mudah. Makanya pada waktu berdoa dikatakan dalam ketakutan dan kegentaran. Ibrani katakan dalam ratapan dan tangisan. Kita tahu Yesus manusia sejati, Allah sejati. Dan ketika Yesus menghadapi jalan Via Dolorosa, dia harus kenosis. Ingat kemarin ya, kenapa kerendahan hati Yesus itu? Karena Yesus itu kenosis, mengosongkan dirinya, artinya tidak menggunakan manifestasi keilahiannya, tidak menggunakan kemampuan keilahiannya, walaupun dia punya, saudara. Dan dia bisa gunakan itu, tetapi dia tidak menggunakan dan membiarkan manusianya yang mengalami itu. Jadi waktu Yesus dihajar, diludahi, dicaci maki, dipukul, dicambuk, itu rasanya seperti kalau kita dicambuk, dirajam, dicaci maki. Tapi dia mengosongkan dirinya, ketika dia dicaci maki dia tidak marah. Makanya saya katakan ya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian, dia nggak berdaya, padahal dia punya otoritas. Di situ betul-betul dia mengosongkan diri, tidak menggunakan kemampuan ilahinya dan membiarkan manusianya dianiaya. Makanya waktu berdoa nggak gampang. Dia berkata, Tuhan ya Bapa, dalam ketakutannya, kalau boleh jalan Via Dolorosa ini aku nggak alami. Tapi kita bersyukur, sudah berulang-ulang saya ingatkan, saya sampaikan, kita bersyukur ketika dia tidak menyelesaikan pada kalimat itu, dan dia berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Berapa banyak kita marah ketika kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Berapa banyak kita marah ketika keinginan kita tidak dapat capai, keinginan kita tidak terlaksana, dan kita harus menjalankan kehendak Tuhan. Berapa banyak seringkali kita marah, ngambek, bahkan tidak jarang akhirnya mutung, saudara. Berapa banyak?
keinginan kita, kerinduan kita tidak tercapai, kita marah. Kita perlu belajar kepada Yesus. Seringkali kalau saya marah karena ada banyak hal yang saya tidak, keinginan saya tidak tercapai, saya harus ingat itu. Yesus gak marah. Makanya Filipi 2 kan ingatkan terus, hendaklah dalam hidupmu bersama kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Jadi kalau engkau disakiti, ya sakit sudah. Secepat kilat engkau berpikir, kira-kira kalau Yesus disakiti marah enggak ya? Oh, Yesus enggak marah, ya jangan marah. Kira-kira kalau Yesus difitnah, marah enggak ya? Enggak, ya jangan marah sudah. Kira-kira Yesus enggak dipuji, padahal dia layak terima pujian. Harusnya kita layak dipuji toh Om. Saya kerja keras untuk pekerjaan Tuhan, kok enggak dipuji malah disalahkan. Pertanyaannya sederhana, kalau itu Yesus ngalami, kira-kira Yesus marah enggak? Kalau Yesus nggak marah, ya jangan marah. Terus kita mau belajar seperti Yesus ya. Makanya kan kemarin firman Tuhannya, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut, aku rendah hati. Belajar. Makanya Paulus ya berkata Filipi 3 ya, yang ku kehendaki mengenal dia. Terus belajar tentang Yesus, tentang hidup Yesus. Kualitasnya Yesus yang kita kejar. Kualitas hidup seperti Yesus itulah yang menjadi tujuan kita. Ya, saudara, melakukan kehendak Allah, ternyata Alkitab katakan melakukan kehendak Allah itu sama dengan kerajaan surga. Artinya saudara ingin masuk kerajaan surga, saudara harus melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, saudara tidak masuk surga. Saudara mungkin bertanya, loh katanya kalau percaya sama Yesus masuk surga, loh kok ini sekarang harus melakukan kehendak Tuhan? Nanti dulu. Yohanes 3:16 itu kan kata percaya jangan diambil, dicomot satu ayat saja. Makanya banyak orang masuk Kristen, Injilnya salah, yang penting percaya menuju surga. Oh iya, aku percaya Yesus, neng hidupnya masih dosa. Waktu dosa sing penting kan percaya sama Tuhan. Dosa diampuni nanti dulu, saudara. Alkitab katakan Yohanes 3 itu bicara tentang lahir baru. Jadi maksud percaya dalam Yohanes 3 ayat 16 itu adalah orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru ditandai dengan hidupnya melakukan kehendak Allah. Ketemu. Jadi maksudnya orang selamat itu kalau melakukan kehendak Allah, kalau percaya artinya lahir baru. Orang lahir baru ditandai dengan melakukan kehendak Tuhan. Nggak cuma percaya saja, nggak cuma datang ke gereja saja, nggak usah bukan sekedar kita menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, pakai kalung salib, ning hidupnya nggak melakukan kehendak Allah, ya sama saja. Ya, kita ingatkan lagi dalam Matius 7:21. Matius 7:21 dikatakan demikian ya. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan hanya ngomong Tuhan, Tuhan saja, penampilannya bagus, rapi. Ya, kalau hari Minggu kalau ketemu masuk gereja shalom, ya bawa Alkitab yang gede yang tebel, ora tahu dibuka neng omah ya berdoa aja. Ya, haleluya, shalom, puji Tuhan. Begitu hari Senin, haleluya, ya lali kabeh sudah. Nggak seperti itu. Nah, nanti saudara kalau kita lihat ayat 22 ya.
Waktu Tuhan ngomong begini, saudara, sakit hati, panas ini. Mungkin saudara mau dengarkan suara tadi, oh magus ini loh, masa begitu, tidak percaya sama saya. Loh, ini sama saudara, yang ayat 22 katakan kan, loh Tuhan nanti dulu, Tuhan nanti dulu. Tuhan lupa, aku ini bernubuat demi namamu loh Tuhan. Bernubuat loh Tuhan, hari-hari ini gereja yang profetik ya, menyatakan nubuatan rame saudara. Begitu nubuatannya nggak terjadi, bubar, habis lagi cari gereja yang banyak nubuatan profetik sekarang bahasanya saudara. Hati-hati, kalau nubuat datangnya dari Tuhan pasti terjadi. Kalau nggak terjadi bukan nubuat, lu buat itu namanya, dibuat-buat. Tuhan ngomong akan terjadi kegerakan, pasti terjadi kegerakan. Nggak ada yang buat Tuhan gitu ya. September 2017 akan terjadi kegerakan di kota Salaka. 3 dienteni, kok orang terjadi kegerakan. Oh, menungsuane ora siap kok katanya. Loh saudara, kalau Tuhan mau bertindak, tidak nunggu siap, tidak siap. Ingat itu peristiwa ini, betul nggak? Tuhan berkata kepada Yunus, pergi beritakan Injil. Yunus ini kan termasuk yang bono sedih saudara, suruh beritakan Injil ke tempat ya, kota di mana kota ini menjajah bangsa Israel dan Niniwe itu Asyur ya. Itu terkenal kejam. Nah saudara, jujur saudara, kira-kira kalau saudara ketemu sama musuh, pengennya musuh itu diberkati atau dihukum? Halo? Saudara kalau punya musuh, pengennya musuhnya diberkati atau dihukum? Oh ya toh? Hatinya, perasaan dan pikirannya nggak terdapat dalam Yesus, saudara. Ya dihukum lah, maksud diberkati. Kalau denger ya orang yang senang nyakiti kita, oh tadi loh kelindes, oh haleluya Tuhan. Tuhan bela umatnya. Kalau dikeder-keder saudara, Tuhan bela umatnya. Makanya jangan main-main dengan orang yang diurapi oleh Tuhan. Engkau bisa dilindes nanti pulang ke gereja saudara. Orang prihatin, orang doa, malah puji Tuhan, malah ngancem. Saudara, contohnya bapak itu ya, habis nutup saya, dikutuk sama Tuhan. Jangan berani-berani sama saya saudara. Saya orang yang diurapi. Oh, siapa yang bilang saudara? Tuhan sedih itu, lihat itu. Sama Yunus. Jadi saudara, perasaan Yunus saudara jangan, kalau mendengarkan Yunus itu bebal orang buat Tuhan, nanti dulu saudara. Ini bangsa menyakiti sukunya, kerajaannya saudara, harus memberitakan Injil. Dia nggak mau, enak aja diselamatkan. Saya minta dihukum kok diselamatkan. Lari dia, ditangkap sama Tuhan, sembunyi di kapal di bawah, dikasih ombak saudara. Barang-barang dibuang kok masih ada ombaknya. Terus dia bilang, ini pasti ada yang salah ini. Wah, ada yang berdosa sama Tuhan. Diundi kok dapat loh saudara. Dapat 200.000, 105.000 nggak apa-apa saudara. Dapat dosa saudara. Dapat dosa. Akhirnya dia ngaku, saya sudah bersalah sama Tuhan. Dibuang. Pikirin Yunus, ya wis lah Tuhan, mati. Dibuang kan pasti mati. Dimakan sama ikan apa saudara? Ikan besar. Sudah ada paus saudara ya. Walaupun mungkin sekarang ini kan besar itu paus yang bisa nelen. Nek iwak teri kan mungkin saudara, masuk nelen kita. Apalagi sak pemenang gitu kan nggak mungkin ditelen sama iwak water saudara. Keloloten malah saudara ya. Jempol itu keloloten saudara. Jadi mungkin ikan paus mungkin. Lalu apa yang terjadi? Yunus di perut ikan mati. Loh saudara, 3 hari 3 malam di perut ikan kira-kira bisa hidup nggak saudara? Di dalamnya perut ikan bayangkan ya, insang air toh hambuni nggak umur saudara. Kecoa masuk perut kita 3 hari kemudian hidup atau mati apa metu dewe? Cindil ya dulu ya, saya punya kakek, bukan kakek langsung ya, jadi saudaranya nenek itu senengnya cindil saudara, cindil putih. Jadi dia ngomong, pokoknya nek untuk cindil kayaknya aku tak bayar dulu mangpi saudara, 5 rupiah ya, dulu udah bilang 5 rupiah mangpi, boleh cindil. Jadi saya pernah melihat saudara ya,
Terus gitu saudara. Gerak siapa gini? Opera pelayan ya, maksudnya di dalam. Enggak saudara, begitu masuk ya mati saudara. Wah sudah besok enggak ada wujudnya saudara ya. Loh, Yunus itu masuk di perut saudara 3 hari kemarin. Maka nanti kalau kita baca Yunus pasal yang kedua, itu bicara alam basah, bicara tentang kematian, dibuanglah ya. Jadi setelah dimakan dilepas saudara ke darat, dilepasnya sampai kemana? Wadah bilang ke Niniwe, padahal Niniwe itu tidak ada laut saudara. Masuk dilepas, ya dilepas balik mana saudara ya, proses lagi sama Tuhan. Jadi prosesnya nggak sesederhana kita baca Alkitab saudara. Makanya Tuhan Yesus dikatakan Yesus mati itu seperti Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Itu bicara kematian. Yunus bangkit. Tuhan itu kalau mau saudara punya rencana, nggak ada yang bisa nolak. Kalau sudah nolak sudah Tuhan bisa pakai orang lain. Jadi jangan sombong saudara. Kita bisa dipakai oleh Tuhan, kapasitasmu, kemampuanmu, talentamu bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita sombong, kita berpikir, oh kalau tidak ada saya tidak bisa. Hati-hati saudara. Saya pernah sampaikan ya, Tuhan pernah ngomong kan, ketika Yesus dipuji, ketika masuk Yerusalem, orang-orang Farisi marah ya, suruh mereka diam. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kalau saya diam, aku bisa pakai batu-batu ini untuk memuliakan namaku. Tuhan bisa pakai keledai untuk permalukan Bileam. Tuhan bisa pakai itu burung gagak untuk memelihara umatnya saudara. Jadi jangan takut saudara. Orang boleh tinggalkan kita, sepertinya kita kehilangan berkat. Jangan takut, berkat datangnya dari Tuhan. Amin. Jangan takut ada orang yang mungkin mensupport kita selama ini, yang kita andalkan, tahu-tahu tinggalkan kita karena kita lebih mengutamakan Tuhan saudara. Jangan takut, karena hidupmu itu Tuhan yang punya. Saudara kita lihat ya. Jadi melakukan kehendak Allah itu sama dengan kita masuk surga. Jadi kalau enggak melakukan kehendak Allah, enggak bisa surga. Ya, jangan seperti Matius 7 tadi. Aku bernubuat demi nama, mengusir setan demi nama, mengadakan mujizat demi nama. Hebat-hebat loh. Enggak diakui sama Tuhan. Jadi jangan terpana dengan mujizat. Jangan terpana dengan nubuatan. Jangan terpana dengan hal-hal yang bersifat bombastis. Tapi kalau orang ini tidak melakukan karena dia melakukan kehendak Tuhan, percuma. Maka 1 Korintus 13 katakan apa? Sekalipun kau pintar berbagai macam bahasa, engkau punya berbagai macam kemampuan, bisa bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau tidak ada kasih, itu sia-sia, seperti gong yang gemerincing. Kasih ini kasih apa? Kasih kepada Tuhan. Kalau kau tidak melakukan alasannya untuk melakukan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, percuma, sia-sia. Karena itu kita mau cek dan dicek hidup kita. Dan ketika yang kau lakukan itu, engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, Yesus ditinggikan karena memiliki kuasa ilahi. Karena dia yang punya otoritas. Dia ditinggikan karena dia yang punya kuasa ilahi yang tertinggi. Coba kita lihat dalam Matius 28 ayat 17 hingga yang ke-18. Matius 28 ayat 17 hingga yang ke-18 dikatakan demikian. Matius 28 17 hingga 18 dikatakan demikian. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Filipi tadi dikatakan di bumi, di atas bumi, dan di bawah bumi. Tuhan punya kuasa, dan hanya dia yang layak disembah, hanya dia yang layak dimuliakan, hanya dia yang layak diagungkan. Karena itu kalau saudara perlu kuasa, minta kepada Tuhan. Kalau engkau perlu kuasa, minta kepada kuasa Tuhan. Engkau punya otoritas, dan Tuhan memberikan kuasanya kepada kita, dan Tuhan mempercayakan kuasanya
kepada kita. Peristiwa ya sebelum Yesus naik ke surga, dia tinggalkan kuasanya, saudara. Coba kita lihat dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Ini adalah pada waktu Yesus sebelum naik ke surga dan Tuhan Yesus memberikan kuasanya, otoritasnya. Kisah 1 ayat ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamis. Kuasa ini di dalam bahasa aslinya disebut dengan kata dunamis. Dunamis itu artinya kesanggupan untuk mengadakan mujizat. Ya, mengadakan mujizat bukan untuk kita, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara punya kuasa? Amin. Kok ragu-ragu gitu, saudara? Saya wis tenanan sing nyemangati, amin. Opo sing miskin, amin. Kuasai sugih lah, saudara. Itu sing dijaluk sing daging kabeh, padahal tadi sebelum sampai ke titik ini kan melakukan kehendak Allah. Loh, Yakobus katakan kan, banyak orang berdoa diberkati, dikasih sama Tuhan, tapi ada juga berdoa tetapi nggak menerima. Kenapa? Karena doanya salah. Kenapa salah? Dia minta untuk keinginan hawa nafsunya. Coba kalau sudah punya otoritas ya, setiap kali doa langsung terjawab. Oh, jaluk apa, saudara? Ayo coba. Pikirannya kan sudah, ya mobil lalu. Omahku kurang gede, padahal 1000 meter saya kurang gede. Naik pel sambat-sambat, saudara. Oh, ijen ngepel dewe, salah dewe, saudara. Rumah cuma untuk 2 orang, 1000 meter penuh di bangunan kabeh. Itu pelorotan yang ngepel, saudara. Saudara, kalau dikasih betul itu, tidak ada kontrolnya Tuhan. Itu jaluk mesti Allah. Orang seneng bayar uang itu, saudara. Tuhan, kesandung. Sandung tenang. Dengan kesandung langsung ngerti balas. Dia punya otoritas kan. Tuhan, raiso minum. Wah, repot, saudara. Mesti alek apa, saudara? Pasti jelek semua, nggak ada api. Tadi waktu saudara difitnah, di ini senang dihukum, diberkati, dihukum. Pasti kan pikiran kita hukum terus, saudara. Orang fitnah kita, buat tangannya reso mingkem, tangan reso mingkem, saudara. Tangannya reso gini, saudara. Tangannya gini terus, saudara. Enak terus, saudara. Makanya Tuhan tahu, saudara. Jadi selama saudara itu tahu bahwa permintaan itu kemuliaan Tuhan, Tuhan kasih, saudara. Ya, Markus 16, 17, 18. Markus 16, 17, 18. Markus 16 ayat 17 ayat 18. Ini adalah berita bahagia kita. Ini adalah ayat yang terakhir, saudara ya. Terakhir itu poin ini, saudara ya. Poin kedua, oke, 10, saudara ya. Markus 16 ayat 17 sampai 18 kata demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Perhatikan. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Amin. Amin. Mereka loh, bukan Pak Agus akan mengusir orang, bukan gembalamu, enggak, saudara. Bukan hamba Tuhan, tidak. Mereka ini siapa? Orang percaya. Saudara bisa mengusir setan, amin. Amin. Jadi nggak usah repoti gembala nih lah, saudara. Oh, kerasukan setan tumpang tangan dalam Yesus. Wah, luar, saudara. Orang metu malah guyu gentet, guyu ya kurang ajar. Terus seperti kita punya otoritas loh, saudara ya. Nek jangan sing orangnya dikemplang-kemplangi loh, saudara ya. Apa yang begitu setannya metu wonge loro, kok loro, kok dasku mumet yo, dasku mumet. Kenapa? Oh, setannya mungkin ngentangi kowe karena dia tidak sadar, saudara. Lali, saudara, musuh setan basur kemplangi. Sampai berdarah-darah, saudara. Setannya siap keluar, saudara. Tapi begitu mari masuk rumah sakit, saudara ya. Loh kok loro kabeh ya, Bu Om? Loro kabeh, setane mau kurang ajar mbek kowe katanya. Padahal sing ngemplangi gembalan kowe itu. Ada musuh setan itu dianggap setan, metu kowe. Jingklang, saudara ya. Wah, jangan takut, saudara, ada kuasa, perhatikan ya. Mereka akan berbicara dalam
bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini tanda-tanda kuasa Roh Kudus, saudara ya. Tanda-tanda orang diperlukan Roh Kudus. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Sembuh. Amin. Percaya? Orang buta akan berjalan, orang tuli akan melihat. Amin. Ya amin. Utok ya. Ora usah kuasa-kuasa ya iso, orang buta tak doake mlaku. Haleluya, ada kuasa di dalam Tuhan. Amin. Percaya ya, jangan takut. Kuasa itu yang Tuhan miliki sudah diberikan kepada kita. Otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Karena saya melihat wajah Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita, maka ini betul-betul ayat yang terakhir, saudara ya. Yuk kita mungkin berdiri bersama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita nyanyi dengan sukacita, ya, nyanyi dengan wajah kemenangan. Kalau sampingnya, istrinya, kanan kirinya wajah loyo, kata engkau berkuasa. Tuhan sudah berikan otoritas kepada kita. Yang sakit percaya, saudara ya, ada kuasa yang Tuhan berikan. Yang sakit datang dengan sakit penyakit, dengan beban, persoalan, percaya ya, ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ayo mari choirnya bisa maju ke depan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, ayo choir pemuda remaja, jangan maju ke depan. Kita nyanyi dengan sukacita. Kita nyanyi berkemenangan karena Yesus sudah bangkit. Dia sudah kalahkan maut ini. Dengan sorak-sorai Allah ditinggikan, dengan sangkakala Allah ditinggikan, dengan sorak-sorai bersorak dalam Tuhan, bersorak dalam Tuhan, yang sangkakala berbunyi, tepukan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah ditinggikan tinggi. Sorak-sorai Allah ditinggikan dengan sangkakala Allah ditinggikan dengan sorak-sorai bersorak dalam Tuhan, bersorak dalam Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai Allah ditinggikan. Nyanyi dengan iman. Yang sakit katakan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang berbeban berat, Tuhan akan lepaskan setiap beban beratmu. Yang sangkakala berbunyi, tepukan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan. Dengan sorak-sorai Allah ditinggikan, dengan sangkakala Allah ditinggikan, dengan sorak-sorai bersorak dalam Tuhan, bersorak dalam Tuhan. Yang sangkakala berbunyi, leputan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Yang sangkakala berbunyi, leputan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Yang sangkakala berbunyi, leputan puji Tuhan. Allah diagungkan, 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 Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Hati kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau ditinggikan karena Engkau mau merendahkan dirimu dan taat sampai mati. Engkau ditinggikan karena Engkau berkenan di hadapan Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Engkau ditinggikan karena Engkau punya otoritas
Otoritas dan kuasa itu sudah didelegasikan, dipercayakan kepada kami orang-orang percaya. Memberkati umat-Mu Tuhan, dan kami percaya setiap kami sudah diberkati melalui kebenaran firman. Kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus yang akan terus dimeteraikan di dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Tuhan memberkati pujian yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak kita. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita mengembalikan karena segala sesuatu yang kita miliki semuanya datangnya daripada Tuhan. Saya mengundang para petugas kolektan maju ke depan dan kita akan berdoa. Nanti saudari bisa berdoa.
persembahan dijalankan, kita hadiri pujian. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Sudah berikan, Tuhan akan balas memberkati sesuai dengan janjinya. Pengumuman saya serahkan kepada panitia, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan kesepakatan, pada malam hari ini akan diumumkan pemenang lomba hias telur, ya, yang diikuti oleh beberapa jemaat. Saya akan menampilkan 3 pemenang yang akan mendapat hadiah. Hadiahnya sudah disediakan oleh Saudari Christine. Nanti Bapak Gembala akan menyerahkan. Nah, saya ini kelupaan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa yang tidak secara langsung titip ke saya atau ngasih ke saya, ngasihnya ke kantor, dan ke kantor saya tanya, orang tidak tahu orangnya gitu kan ya. Mungkin dengan gambar ini
yang merasa memiliki hias telur ini bisa maju ke depan. Tim dia? Iya, kalau ini tahu saya. Ini Seva ya, atau papanya Mas Brodo. Silakan maju Mas Brodo. Yang kedua, nah ini saya agak bingung ini. Kira-kira Bapak Ibu Saudara ada yang buat ini? Oh iya, silakan maju ke depan ya. Iya, maju ke depan. Ayo Mas Brodo maju ke depan. Satu lagi, ya kalau ini saya tahu ya. Satu lagi, ya ini dengannya ini mungkin karena anak-anak di panitia anak-anak mungkin memenangnya. Silakan ini Keke kalau nggak salah. Keke silakan maju. Ya nanti Bapak Gembala bisa memberikan hadiahnya. Tolong tim multimedia bisa diabadikan, nanti bisa masuk buletin dan sama. Ya kita beri tepuk tangan ya atas usahanya. Terima kasih buat karyanya. Kami memang mengambil, silakan dulu. Foto bareng. Iya. Kalau masuk Pak, masuk sini foto minta. Iya. Iya. Terima kasih buat karyanya, puji Tuhan. Untuk tanggal 7 Mei, minggu pertama akan ada donor darah di gereja ini bekerjasama dengan PMI Salatiga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendonorkan diri, kemarin beberapa yang ingin mendaftar aja pakai WA yang ada di buletin itu, atau mungkin Bapak Ibu bisa lihat nomor saya secara pribadi, bisa kirim WA. Ada kemarin beberapa jemaat yang sudah kirim identitasnya untuk ikut WA karena ikut donor darah, karena saya mau menyampaikan ke PMI ya selama ini sekitar 52 kantong dari Gereja Pantai Kosta. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua bekerja sama untuk Palang Merah Indonesia karena akan mendekati Ramadan atau Lebaran. Biasanya diminta untuk menyumbangkan donor darah untuk hal-hal yang kalau ada kecelakaan dan sebagainya. Itu saja yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan untuk jangan lupa juga yang untuk baptisan air pada tanggal 7 juga akan ada katekisasi atau pembelajaran baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sama sekali dibaptis, bisa mendaftar diri kepada saya atau gambarnya ada di kantor desa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Lihat dari multimedia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Pastinya luar biasa, karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini hadir dan mengikuti ibadah di GPD Silam Salatiga. Selamat berbakti, selamat bergabung. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat warta Siloam dalam 1 minggu ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat laporan persembahan dan janji iman dalam minggu ini. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yesus Raja segala raja. Kami lebih
happy birthday. Gembala, majelis, dan sidang jemaat semuanya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Panjang umur, sukses terus, diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah melihat Warta Siloam dalam 1 minggu ini. Kita akan ketemu lagi dalam Warta Siloam minggu depan. Good Friday, Good Sunday, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Haleluya. Iya, ada yang belum dapat telur? Ya, kan sampai pulang nggak dapat berkat. Ada yang belum dapat telur nanti bisa. Ada yang belum dapat? Bisa angkat tangan? Oh, bagian pelayan ya, bagian pelayan tenang aja lah bagian nanti. Dipikirkan lah, double porsi nanti ya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Kita pujikan kami memuji kebesaran. Sebab Tuhan luar biasa. Tuhan sudah memberkati ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Yesus menang. Tuhan sudah berikan otoritas kuasa kepada setiap orang-orang yang percaya. Berdoa untuk setiap jemaat-jemaatmu yang datang dengan sakit, yang terbaring di rumah sakit, di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada otoritas atas kesembuhan, atas penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya, Tuhan Yesus yang memberkati. Setiap anak-anak sudah mengembalikan menjadi milik Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati. Anak-anak sudah berbagian dalam pelayananmu di tempat ini, di sepanjang sore ini Tuhan memberkati. Panitia yang sudah berlelah bekerja, Tuhan Yesus yang memberkati. Perjalanan pulang kami menuju rumah kami masing-masing, Tuhan sertai, Tuhan hentak, tibakan sampai rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku. Usaha pekerjaan jemaatmu di sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Anak-anak yang akan menghadapi ujian nasional, Tuhan berikan hikmat, akal budi yang datangnya dari Tuhan, berikan kejujuran sehingga boleh mengerjakan semuanya dengan baik. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang.
Yesus memberkati kita semua.